Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Ala Santri, dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Sayyidina Utsman, seorang sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Al-Quran, dan beliau menikah dengan putri Rasulullah yang pertama yaitu Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah yang ketiga. Beliau memunculkan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran menjadi satu dengan urutan-urutannya, dengan diurutkan melalui metode-metode yang sekarang ini sudah ada dalam Al-Quran, yang sudah ada itu dengan metode tertentu lah waktu itu. Kemudian beliau juga membuat armada perang, beliau membuat kanal-kanal irigasi, perekonomian semakin maju, pemerintah semakin bagus. Ada satu kebijakan yang akhirnya nanti membuat Sayyidina Utsman mendapatkan fitnah yang begitu besar, yaitu beliau memilih beberapa pemerintah di daerah-daerah tertentu dari kerabat-kerabat beliau. Oke. Awal-awalnya berjalan dengan baik, berjalan dengan luar biasa, sampai mencapai puncaknya ya di masa Sayyidina Utsman itu selama 12 tahun memerintah. Dan pada masa akhir tahun ke-12 pemerintahan Sayyidina Utsman itu muncullah sebuah konflik, permasalahan, yaitu saudara angkat beliau yang menjadi gubernur di Mesir itu melakukan pemerasan kepada masyarakat, yang mungkin ada mungkinnya, mohon maaf. Sebenarnya sebagian dari itu tetap dikembalikan kepada masyarakat, tapi ada beberapa yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Sebagian ya karena melihat, mohon maaf, meskipun sepupunya seorang sahabat, jangankan sepupunya seorang sahabat, anaknya Nabi Nuh itu masuk neraka, kafir, meninggalnya kafir. Istrinya Nabi Lut juga kafir, apalagi sahabatnya atau saudaranya, saudara sepupunya sahabat Sayyidina Utsman itu. Nah, sekarang kita kembalikan. Ketika terjadi konflik seperti itu, permasalahan seperti itu, masyarakat semakin memberontak karena ada kompor di belakangnya, ngompori. Mengambilnya mungkin juga nggak banyak, tapi saya nggak tahu juga sih. Saya kalau pengambilannya berapa belum pernah menemukan di buku secara jelas berapa. Cuman kompornya itu yang semakin memanas gitu. Andaikan dibicarakan secara baik-baik mungkin bisa baik. Kenapa itu saya katakan mungkin kompornya lebih parah? Karena di sini ada beberapa yang nanti menunjukkan fitnahnya. Oke, kompornya semakin besar. Akhirnya beberapa demonstran mereka dari Mesir menuju kepada Sayyidina Utsman untuk meminta supaya diganti gubernurnya. Oke, datang ke Sayyidina Utsman. Ini mulai muncul konfliknya, sudah jelas di sini ya. Nah, ada satu orang sepupu Sayyidina Utsman, sepupunya Sayyidina Utsman, itu yang suka membuat onar, namanya Marwan. Marwan tahu, atau mungkin udah ada kali kong. Mana mungkin kalau dia tidak tahu buat seperti ini ya. Udah ada kali kong. Yang ngompori itu, berangkatlah si demonstran itu. Si Marwan itu tahu kalau mereka mau datang. Dibuatlah yang namanya surat dengan tanda tangannya Sayyidina Utsman. Tapi itu adalah tulisan Marwan dan tanda tangannya Marwan yang disamakan dengan Sayyidina Utsman, tanda tangannya Sayyidina Utsman. Beneran para demonstran itu datang kepada Sayyidina Utsman minta diganti. Sayyidina Utsman menanggapinya, baik, akan saya ganti. Mereka lega, alhamdulillah bakal diganti gubernur yang korup, gitu ya. Gak sampai di situ, si Marwan pura-pura tuh mau pergi ke Mesir atau ke tempat yang lainnya, bawa kertas gulungan resmi kayak itu. Sekarang mungkin amplop besar itu loh. Ditanya sama para demonstran, apa itu yang kau bawa? Mau kemana kau? Aku mau ke gubernur Mesir, gubernur ini. Kenapa? Aku mendapatkan perintah dari Sayyidina Utsman untuk memberikan surat ini. Fitnah. Astagfirullah. Ya Allah. Fitnah. Coba tak baca.
diambil set, dibaca seret. Isinya apa? Fitnahnya, masya Allah, astagfirullah, naudzubillah. Ya Allah. Fitnahnya adalah tulisan seperti ini. Semua yang melakukan demonstran yang meminta untuk mengganti gubernurnya, bunuh sekarang juga. Dibunuh. Yang seharusnya mereka pulang dengan damai, yang seharusnya mereka itu sudah tentram, tidak ada konflik lagi, akhirnya mereka pulang bukan dengan damai, murka mereka, mengumpulkan massa, demo di mana-mana. Akhirnya mereka meminta kepada Sayyidina Utsman, berikan saudaramu kepada kami, saudaramu yang jadi gubernur berikan kepada kami, buat peda pak nih. Sayyidina Utsman nggak mau, menolak. Akhirnya masyarakat meminta yang lainnya lagi. Kalau begitu kamu harus turun dari kekhalifahan, ganti dengan yang lebih baik. Yang memilih aku adalah Allah dan yang akan turunkanku adalah Allah. Menolak, di sini tulisannya menolak ya. Khalifah menolak. Khalifah menolak. Alasannya adalah kewajibannya adalah kepada Allah dan beliau dawuh, berhenti dari jabatannya atas perintah dari suatu masa akan merupakan penghinaan terhadap Allah, pemberontakan, dan itu karena fitnah gitu loh, bukan karena Allah, karena fitnah. Menolak Sayyidina Utsman. Masa semakin berkeluaran, semakin panas di mana-mana karena fitnah. Oleh karena itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan pernah kalian menimbulkan fitnah, jangan kalian pernah memfitnah, gak usah fitnah. Ya. Kadang-kadang orang itu apa itu? Kalau hibah tuh gini, iki tenan lah kurang ngapusi, tenanan. Bro, tak omongi. Sampean ngomong nih wong, elek wong iku tenanan. Iku jenenge hibah. Lah terus lek sing ngomong nih wong iku rong genah, bener apa salah iku jenenge pitnah. Pemene lek iku genah salah mau ngomong nih tenan lho kuwi mau metu karo wong kuwi. Ya Allah. Iku fitnah lek gak bener. Tapi lek wis memang beritanya seperti itu, keadaannya seperti itu, ngomong ini wong liya elek-elek mau buka jenenge ghibah. Ngono lho, Cung. Al fitnatu asyaddu minal qatl, ya Allah. Hanya apa Sayyidina Utsman, beliau ketika sudah semakin parah mereka menuju ke rumah Sayyidina Utsman, dari jauh para pemberontak yang dikompor, yang difitnah itu semakin menuju Sayyidina Utsman. Karena mencintanya kepada Al-Quran, beliau pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau membaca Al-Quran. Didobrak pintu, ditusuk dengan tombak Sayyidina Utsman, ditusuk-tusuk, diangkat jenazah beliau. Ya, diangkat-angkat. Karena fitnah, oleh karena itu jangan pernah memfitnah, jangan pernah membuat berita hoax, ya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sahabat Rasulullah, betapa banyak sahabat Rasulullah yang mereka syahid, yang beliau syahid karena adanya fitnah. Difitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Jangan pernah memfitnah. Itu adalah peringatan untuk diri saya sendiri khususnya dan kepada panjenengan semuanya pada umumnya. Sekian, mohon maaf jika ada salah katanya. Syukran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.